Pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan istilah-istilah di ekonomi ya. Misalnya inflasi, deflasi, dan kita tahu beberapa bulan lalu, 4 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Nah, untuk mengetahui lebih jauh terkait apa sih sebenarnya istilah-istilah ekonomi itu, kita akan membahasnya, dan di studio kami sudah ada Pak Regen Lee, analis dari Question Fund Indonesia. Halo. Gimana Pak Regen kabarnya? Baik. Iya, ini udah kita bertemu lagi nih Pak di studio ini. Kita langsung aja. Pak Regen, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan deflasi? Itu kan kemarin sempat ramai dibahas juga. Ya. Secara singkat itu secara umum ya, deflasi itu sebenarnya harga-harga barang dan jasa itu mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu gitu loh. Itu ada beberapa hal lah ya yang menyebabkan, misalnya peredaran uang yang mulai menurun, kemudian permintaan barang juga menurun, kemudian barang yang tersedia di market juga terbatas, justru meningkat. Barangnya banyak ya berarti ya? Banyak sekali, tapi daya beli masyarakat menurun. Sehingga terjadi deflasi gitu. Ya. Dan deflasi itu juga bisa berdampak lumayan ya ke perekonomian itu. Misalkan stagnasi ya, ekonomi di dalam satu negara itu menjadi stagnan, kemudian ada pengangguran, kemudian penurunan pendapatan juga dari semuanya ya, karena kan nggak ada yang belanja penurunan pendapatan, kemudian terbatas. Otomatis juga dari segi tabungan yang bisa ditabung itu, uangnya itu semakin turun juga gitu. Dan rekening-rekening pensiun yang segala macam itu turun juga semuanya. Dan salah satunya juga dari segi perusahaan itu nilai sahamnya juga akan turun. Ya, karena akan mempengaruhi pendapatan laba perusahaan. Dan karena performance dari perusahaan turun, otomatis untuk investor atau perusahaan itu untuk mendapatkan pinjaman pinjaman modal itu kan semakin susah gitu. Ya. Kalau dampaknya terhadap perekonomian juga seperti apa, Pak? Ya, itu tadi saya katakan bahwa kalau misalnya kinerja dari perusahaan itu mulai turun karena produk-produknya terlalu kebanjiran di pasaran, kemudian tidak ada yang beli, otomatis dari segi perusahaan itu labanya kan menurun juga. Menurun gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita mungkin sedikit ke yang kemarin tuh, yang 4 bulan berturut-turut, Pak Regen. Kalau menurut Pak Regen tuh sebenarnya menunjukkan apa sih? Apakah itu juga salah satu ciri atau indikasi dari kemampuan daya beli masyarakat yang menurun sebenarnya? Iya. Justru ya? karena begitu, makanya ada begitu banyak lah ya. Kalau misalnya terjadinya misalnya pengangguran, otomatis kalau misalnya banyak pengangguran itu karena apa? Karena performance dari perusahaan turun. Mereka mengangkat cost. Supaya untuk bertahan mereka, karena tidak ada laba yang itu, jadi akhirnya mengangkat cost. Karena pengangguran banyak, otomatis orang akan lebih save up uangnya. Spendingnya akan di-cut. Spendingnya di-cut, kemudian berulang-ulang seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Salah satunya faktor yang terjadi setelah deflasi ini yang beberapa bulan lah ya. Agustus kalau nggak salah. Pak Regen, kalau terkait dengan inflasi ini boleh dijelasin nggak? Itu simpel aja, karena kebalikannya aja. Kalau tadi turun, sekarang naik. Harga barang dan harga jasa itu naik semua, ya kan? Kemudian kenaikannya secara bisa kenceng, bisa juga dalam satu masa waktu tertentu. Kemudian daya beli masyarakat itu sebenarnya udah meningkat, tapi harganya itu karena naik terus, dan inflasi itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Satu itu adalah jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Ya, kemudian barang atau jasa tertentu berkurang, barangnya yang justru berkurang. Sekarang kemampuan masyarakat untuk beli ada, tapi barangnya nggak ada. Kemudian salah satunya itu adalah depresiasi juga mata uang. Jadi mata uang negara itu menjadi lebih kecil, rendah. Kemudian orang spending, jadi mempengaruhi lah ya, dan terjadinya inflasi di situ. Ya. Kemudian saya lihat dampak inflasi juga. Karena kalau inflasi terlalu lama, itu akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ya kan, barangnya terlalu mahal semua, kesejahteraan masyarakat terganggu. Kesejahteraan masyarakat terganggu itu akan secara global itu dari satu negara itu akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut gitu. Ya, seperti itu. Nah, Pak Regen, kalau tadi kan udah dijelasin terkait dengan deflasi, terus juga inflasi. Nah, selain dua hal itu ada istilah apa lagi sih Pak sebenarnya?
Yang menarik itu ada satu yang namanya hiperinflasi. Jadi ketika inflasi itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, kemudian harga barang itu tiba-tiba loncat sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat, kemudian berkepanjangan, itu akan mempengaruhi pasar juga, dan itu akan menyebabkan hiperinflasi. Itulah yang disebut dengan hiperinflasi. Jadi sebuah inflasi yang tidak terkendali, gitu loh. Nah, nilai mata uangnya turun drastis, kemudian di luar kendali. Jadi perekonomian satu negara itu bisa goyang, karena hiperinflasi, gitu. Satu hal yang menarik itu adalah tadi kita bicara tentang deflasi. Nah, ternyata deflasi ini bisa menyebabkan hiperinflasi. Jadi kaitannya walaupun mereka berlawanan seperti yang tadi kita di bagian awal kita bicarakan, ternyata deflasi ini bisa menyebabkan hiperinflasi. Nah, itu gimana itu, Pak? Nah, setelah ringkas saya akan coba jabarkan prosesnya itu ya. Dimulai dengan bank sentral dulu. Kemudian bank sentral itu akan mengembangkan satu-satu aset dari kertas ya, aset kertas itu seperti obligasi, kemudian saham, kemudian derivatif, kemudian modal-modal yang ada di masyarakat itu akan berpindah ke aset kertas karena menarik di situ. Nah, ketika modal dari masyarakat itu mengalir ke produk aset derivatif, kertas, aset kertas, atau misalnya kita bilang obligasi atau apapun saham itu, kemudian secara tidak langsung itu terjadi deflasi. Karena permintaan di pasar itu, uang yang dibelanjakan itu bukan ke aset-aset nyata, tapi ke aset kertas. Contoh yang bisa pengaruh salah satunya itu adalah misalnya properti gitu loh. Properti, orang jangan beli properti dulu, mereka beli aset kertas, misalnya invest ke obligasi atau saham atau apa. Otomatis aset kertas secara fisik yang bisa kita lihat, yang bisa kita gunakan itu otomatis akan turun. Nah, ini salah satu deflasi juga. Jadi permintaan untuk properti itu mungkin akan turun juga. Kemudian juga termasuk dengan komoditas-komoditas lain gitu loh. Nah, ketika itu sudah terjadi, nah aset komoditas itu yang diperjualkan di pasar itu, kemudian akan secara perlahan atau mungkin cepat juga ya, itu akan dijual di harga yang sangat murah. Itu dijual di harga sangat murah, kemudian bahkan bisa di bawah harga produksinya. Jadi karena daripada nggak ada yang beli kan, jadi akhirnya perusahaan ya udahlah, daripada itu kita mendingan jual daripada mungkin ada barang-barang yang akan rusak atau apa gitu. Jadi dijual di bawah harga market. Itu sekalian untuk menarik kembali uang yang ada di masyarakat ya. Terus kemungkinan akan terjadi. Nah, di sini ini apa yang biasanya dilakukan itu, bahkan ada negara yang di mana bank sentralnya itu justru mencetak uang di situ. Solusinya ya? Iya, mencetak uang terus. Salah satunya contohnya Amerika Serikat, mencetak uang terus supaya mengamankan likuiditas juga ya? Iya, supaya masyarakat itu menjadi menarik juga untuk masyarakat itu bisa membelanjakan lagi, punya capability untuk maksudnya dari segi dana, dari segi modal untuk membelanjakan. Tapi kalau ini setelah dilakukan, cetak uang tidak terjadi maksudnya sesuatu yang signifikan gitu dari pasar tradisional atau kita belanja segala macam itu. Nah, apa yang terjadi kalau dalam jangka waktu satu masa tertentu, itu produsen komoditasnya sendiri itu akan berpikir juga gitu loh. Jadi saya sekarang produksi tapi nggak ada yang beli. Jadi akhirnya solusinya ada cuma dua biasanya. Jadi salah satu duanya lah ya. Duanya itu jual adalah murah ya? Satu itu adalah benar-benar dijual murah. Satu lagi mengurangi produksi. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang harus produksi setiap hari. Kita nggak bilang produknya apa ya, tapi ini secara umum. Jadi ketika dia mengurangi produksi, otomatis kos yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Itu satu. Kedua, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sedang-sedang, maksudnya dari segi pendanaannya itu agak kurang, kapitalnya, akhirnya harus gulung tikar. Karena mereka tidak ada laba kan, kos itu berjalan terus. Jadi akhirnya gulung tikar. Nah, ini yang terjadi ketika deflasi itu, kemungkinan bisa terjadi mungkin efisiensi dari perusahaan akan mem-PHK karyawannya, atau dari segi laba yang itu akhirnya nggak bisa menutup lagi operasional perusahaan, akhirnya harus ditutup. Gulung tikar. Nah, setelah misalkan perusahaan itu udah gulung tikar, kemudian produksi turunkan, kemudian akan dalam waktu masa tertentu, dalam satu masa itu akan terjadi permintaan mulai naik, tapi barangnya nggak ada. Karena kan diproduksi. Jadi akhirnya permintaannya di sini kemudian mulai naik, barangnya nggak ada. Karena barangnya nggak ada, inilah masuk ke mulai ada gejala-gejala inflasi di mana harga barang itu akan naik cepat gitu. Iya. Kemudian inflasi biasa dipimpin oleh komoditas-komoditas yang terjadi yang tiba-tiba naik itu, dan akhirnya
naik itu kadang-kadang kalau nggak bisa dihentikan, nah itulah yang membuat bank sentral itu akhirnya pusing. Dan akhirnya mereka itu karena juga mencetak terlalu banyak uang segala macam, terus modal yang mengalir juga ke aset yang aset kertas tadi. Terus habis itu kehilangan kendali akhirnya problem mulai muncul ya, di mana inflasi harga itu terus naik. Akhirnya kalau misalnya dalam masa tertentu itu tidak bisa dikontrol, akhirnya terjadilah hiperinflasi. Itu yang terjadi dalam waktu tertentu, dalam waktu singkat harga itu tiba-tiba loncat jauh gitu loh. Itu bisa berdampak sama kolapsnya sebuah negara nggak Pak kalau misalnya kayak gitu? Bisa saja. Karena yang berlebihan itu selalu tidak baik. Tidak baik. Ya, kita harus menjaga di level-level yang wajar lah ya. Setahu saya itu bahwa satu negara itu kalau bisa di-keep di 2,5%. Ya, aman ya. Inflasinya persennya itu masih oke gitu kan. Seperti US sekarang ini dia di 1,7 aman ya, 2024. Kemudian Indonesia 2,3 ya, hampir 2,3 2,5 lah antara itulah ya. Nah, jadi inflasi itu harus di-keep di satu level tertentu supaya dia itu tidak out of range gitu loh, dan mempengaruhi semua pertumbuhan ekonomi satu negara gitu kan. Nah, ketika terjadi inflasi itu jadi orang lihat nilai mata uangnya jadi mengecil, jadi orang itu nggak interested lagi untuk masuknya kehilangan kepercayaan terhadap mata uangnya sendiri. Jadi mau diinvestasikan dalam untuk yang aset atau yang paper asset atau mata uang itu udah mulai berkurang. Akhirnya mereka langsung lempar balik lagi ke dolar, ke aset yang lain. Mulai lagi gitu kan. Jadi sebenarnya pengaruhnya itu berentet gitu loh. Kalau dalam satu kita tidak kontrol, makanya itu peran bank sentral itu sangat penting. Sangat penting untuk membuat supaya level dari inflasi ini harus terkendali gitu loh, tertentu. Jadi peran bank sentral itu penting lah. Ya, misalnya The Fed atau mungkin di Indonesia itu BI, kemudian Kementerian Keuangan juga harus bisa strategisnya dalam mengatur keuangan negara itu bagaimana supaya stabilitasnya supaya stabil. Ketika dia stabil, perekonomian negara itu bisa jalan, bertumbuh dengan normal gitu. Ya seperti itu. Pak Regen mungkin agak menyinggung sedikit terkait dengan Indonesia. Tadi memang udah sempat dijelaskan sedikit. Nah, kalau Indonesia sendiri kebijakannya agar tidak terjadi hiperinflasi ini, kalau menurut Pak Regen tuh seperti apa sih? Karena kan kemarin deflasi kan udah nyata itu kemarin 4 bulan berturut-turut. Karena menurut Pak Regen tadi kalau nggak diantisipasi dia kan sangat mungkin mengarahnya jadi hiperinflasi. Ya, kita mengacu kepada nanti kalau kita lihat ya, ini kan ada pemerintahan yang baru dengan Pak Prabowo sebagai presiden dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga sama. Saya percaya sih Ibu Sri Mulyani bisa lah untuk melihat situasi negara kita deflasi. Deflasi itu sebenarnya kalau dikontrol juga dalam satu taraf tertentu masih oke. Masih oke ya. Kita harus bisa balance juga. Kita memang melihat memang situasi ekonomi global lagi tidak bagus. Kita harus bisa juga accept kenyataan itu dan harus bisa membuat strategi-strategi tertentu, misalkan barang-barang tertentu atau misalnya kebutuhan bahan pokok yang mungkin yang normal-normal kita pakai setiap hari atau apa itu ya janganlah maksudnya ya di-keep aja seperti sekarang gitu loh. Tapi kalau misalnya barang-barang yang mungkin laku dijual, yang agak itu mungkin bisa merangsangnya dengan misalnya mungkin memberikan insentif kepada perusahaan supaya nanti gimana kerjasamanya dengan retailer di pasar supaya mereka itu bisa langsung mendapat yang murah ini atau supaya mereka masyarakat bisa lagi beli gitu loh. Menarik gitu lah, promo-promo menarik gitu. Makanya sekarang lihat banyak sekali yang kita bisa lihat itu sekarang contohnya simpel aja. Sekarang di platform-platform online itu banyak sekali promo-promo buy one get one, kemudian free ongkir, kemudian dari segi sosial media semuanya diberikan fasilitas-fasilitas yang menarik gitu kan. Jadi masyarakat bahkan hotel aja sekarang udah kasih buy one get one untuk makan di sana. Ya semua gitu kan. Jadi untuk menarik supaya orang itu spend money. Iya, spend money ya. Jadi konsumsinya bisa tumbuh daya belinya. Oke, Pak Regen, kalau misalnya kita agak melompat dikit karena kita banyak ngebahas terkait dengan investasi. Nah, ini kan kita ngebahas tentang option. Nah, kalau option ini sebenarnya gimana Pak kaitannya terkait dengan inflasi, deflasi atau hiperinflasi ini? Atau nggak ada sama sekali? Nggak bisa bilang nggak ada sama sekali juga karena kita tradingnya itu kan pakai US dollar kan. Jadi US dollar itu dipengaruhi juga ketika inflasi dan deflasi, kemudian mata uang itu apakah naik apa turun.
sekarang seperti Indonesia itu 15.700 1 US dollar Iya, sekarang kan. Ketika dia naik dan turun itu akan mempengaruhi psikologi investor itu untuk berpikir bahwa saya akan investasi sekarang apa enggak gitu, atau membeli dolar sekarang dulu apa enggak. Iya, benar. Sebenarnya untuk investasi di trading option itu hanya di bagian itu yang perlu dipikirkan. Ketika dolar itu lagi turun, kita boleh investasi beli lebih banyak untuk disimpan dulu. Kemudian nanti kita bisa dimasukkan ke dalam trading option gitu. Tapi kalau dari segi option sendiri, untuk strategi yang kita pakai itu sebenarnya nggak pengaruh sih. Untuk misalnya dia mau dalam situasi apapun, kita bisa kendalikan dengan strategi yang Pak Alvin sudah ajarkan nanti di kelas minggu ini kan. Minggu ini ada kelas ya? Ada kelas juga. Jadi dia akan mengajarkan suatu ilmu yang dimana dalam situasi apapun itu kita bisa melihat momen-momen yang menarik, kita bisa invest gitu loh dari trading option ini gitu loh. Artinya tetap ada peluang untuk betul, mendapatkan keuntungan lah ya. Betul. Oke. Pak Regen, sangat menarik diskusinya. Ini sangat insightful. Aku pikir sih semoga teman-teman di luar sana menyaksikan bisa jadi tahu ya sebenarnya seperti apa sih dampak inflasi, kaitannya terhadap kurs juga, lalu terkait dengan investasi di option. Terima kasih Pak Regen buat waktunya. Oke, demikian pemirsa, itu dia tadi diskusi kita dalam Cerdas Keuangan bersama analis keuangan dari Crescent Fund Indonesia, Pak Regen Lee. Kita bertemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya.